it's a game. I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me. It's all just a game. You think I'm gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me. Halo semuanya, kembali lagi di channel Yusimi Play dan di video dengan saya Alex di sini. Dan di video kali ini, kebanyakan orang memiliki hobi mendengarkan musik. Ya, kata mereka, bagaimana bila hidup tanpa musik? Pastinya jawabannya sangat sulit. Nah, di video kali ini, saya akan mereview sepasang speaker PC atau multimedia, yaitu speaker Edifier R1700BT. Inilah penampilannya. Introducing the Edifier R1700BT Bluetooth bookshelf speakers. The R1700 is designed with a classic walnut finish and a 10-degree upward angle to better direct sound for desktop users. These speakers deliver the cleanest audio with its built-in processors, Bluetooth connectivity, wireless remote, and onboard bass and treble dials add convenience to these well-rounded speakers. Brand Edifier adalah salah satu brand ternama yang memproduksi speaker berkualitas tinggi. Bagi komunitas penggemar audio pasti pernah tahu brand yang satu ini. Sebagian produk dari brand ini masuk dalam kategori kelas high-end, khususnya multimedia. Speaker Edifier R1700BT adalah jenis speaker aktif bookshelf 2.0. Bagi yang belum tahu artinya, yaitu R1700BT aktif bookshelf 2.0 adalah sebagai berikut. Huruf R1700 artinya tipe dan seri dari speaker. Huruf BT itu artinya sudah tersedia Bluetooth. Aktif artinya sudah memilih amplifier di dalamnya. Sudah memiliki amplifier di dalamnya. Kalau pasif membutuhkan tambahan amplifier. Bookshelf artinya speaker yang diletakkan di meja, rak, atau standing. Angka 2 artinya berjumlah sepasang, dan angka 0 artinya tanpa subwoofer. Jadi untuk menghasilkan nada rendah menggunakan driver woofer. Speaker Edifier R1700BT memiliki multifungsi, yaitu adalah untuk yang pertama, speaker untuk PC atau laptop. Yang kedua, speaker untuk smartphone atau tablet. Yang ketiga, speaker untuk studio recording. Keempat, speaker untuk TV dan monitor. Kelima, speaker untuk game konsol. Dan yang keenam, speaker untuk player DVD dan Blu-ray. Selanjutnya, dari segi desain, untuk box speaker, ukuran dan bahannya yang dipakai adalah sebagai berikut. Oke, untuk ukuran box speaker yaitu tinggi sisi belakang speaker yaitu 250 mm, lebar sisi belakang speaker 155 mm, dan lebar sisi samping speaker 212 mm. Body box speaker dibungkus dengan vinil kayu kenari. Arah box speaker dibuat sedikit miring ke atas 10 derajat supaya dapat terarah ke telinga pendengar. Untuk bentuk desain secara keseluruhan terkesan elegan, mewah, dan yang berkelas. Selanjutnya, driver speaker yang dipakai terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, tweeter. Eagle Eye berbentuk kubah memiliki diameter 19 mm. Yang kedua, woofer atau bass memiliki diameter 4 inci. Lubang port reflex bass dibuat dengan desain menghadap ke depan, dengan tujuan penekanan pada frekuensi rendah membuat bass lebih bertenaga. Selanjutnya, ada beberapa fitur penting dari speaker Edifier R1700BT adalah sebagai berikut. Fitur yang pertama, sudah dibekali atau dilengkapi dengan Digital Signal Processing atau DSP dan Dynamic Range Control atau DRC, yang memiliki fungsi untuk membatasi distorsi atau kerusakan suara dan termasuk noise, jadi suara yang dihasilkan lebih solid dan sempurna. Fitur penting yang kedua yaitu sudah dibekali atau dilengkapi dengan koneksi wireless Bluetooth yang menjadi kebutuhan di zaman sekarang. Bila koneksi menggunakan Bluetooth HP, maka pengguna masih dapat bergerak bebas.
Fitur penting yang ketiga yaitu sudah dibekali atau dilengkapi dengan remote wireless yang kecil dan cukup muat untuk dimasukkan ke dalam saku, sehingga pada waktu melakukan pengaturan speaker tidak perlu repot berjalan lagi. Remote wireless memiliki tombol pengaturan untuk yang pertama power on dan off, kedua silent sound, yang ketiga volume besar atau kecil, keempat koneksi Bluetooth, dan yang kelima pilihan source audio ke line in. Selanjutnya untuk interface tombol pengaturan dan port yang terdapat pada bodi speaker kanan adalah di sisi samping speaker ada pengaturan tombol bass, tombol treble, dan tombol volume. Untuk tombol volume bersifat infinity, putaran yang tidak terbatas kalau tidak tahu artinya. Bila tombol volume ditekan artinya melakukan koneksi via Bluetooth. Di sisi belakang speaker ada tombol power on dan off, port line in, port aux, dan port koneksi kabel speaker dari bagian kanan ke bagian kiri. Selanjutnya, cara tata letak speaker yang benar supaya menghasilkan suara yang maksimal. Yang pertama, letakkan di atas meja atau standing yang kokoh dan solid, minim getaran. Yang kedua, jarak antara kedua speaker yang diletakkan di atas meja adalah sekitar 60 hingga 80 cm dari bagian tepi speaker. Yang ketiga, posisi speaker kanan dan kiri harus sejajar. Yang keempat, kosongkan tempat yang ada tepat di tengah kedua speaker. Yang kelima, posisi speaker kiri dan kanan jangan terbalik. Yang keenam, posisi kedua speaker sedikit diarahkan ke telinga pendengar atau 10 derajat. Selanjutnya, bila posisi speaker yang sudah benar, maka pada waktu mendengar musik akan mendapatkan pengalaman baru yang berbeda, yaitu dalam hal panorama panggung. Menghasilkan tata suara yang memberi kesan seorang penyanyi berada tepat di depan Anda, dan suara pengiring alat-alat musik yang dapat dipilah tanpa tercampur menjadi satu. Tentunya harus didukung juga dengan file musik, player, kabel, dan speaker yang berkualitas tinggi, membuat Anda ingin mencoba memutar semua lagu yang Anda sukai. Khusus untuk speaker baru biasanya membutuhkan waktu break-in selama 100 hingga 200 jam. Arti break-in adalah keadaan speaker yang sudah memasuki kondisi lentur. Perbedaannya bila kita memutar sebuah musik yang sama pada waktu kondisi speaker masih dalam kondisi baru dibandingkan setelah kondisi break-in, yaitu di atas 100 hingga 200 jam, maka hasil suara yang terdengar lebih lentur, lebih lembut, lebih detail, lebih jernih, lebih luas, dan sebagainya. Tindakan yang perlu dilakukan agar speaker dapat cepat mencapai kondisi lentur sempurna yaitu menggunakan bantuan sound khusus break-in atau burn-in yang diputar selama 30 hingga 60 menit setiap memakai speaker sebelum memutar musik lainnya. Dilakukan secara rutin hingga mencapai waktu 1 hingga 2 bulan. Fungsi lain dari break-in speaker juga dapat membersihkan gelombang elektromagnetik yang tersimpan pada kabel, part speaker, head unit, dan amplifier. Selanjutnya, sebelum melakukan pengujian suara speaker, saya akan memberi tutorial setting sound pada Windows dengan tujuan supaya suara yang dihasilkan terdengar lebih detail dan lebih luas, yaitu buka setting sound, pada menu playback, pilih gambar speakers, buka menu properties, pilih kolom advance. Untuk default format, dipilih 24 bit 192 kHz atau dipilih level tertinggi, lalu tekan apply. Artinya, suara dari line out speaker akan diubah menjadi 24 bit dan 192 kHz. Hal tersebut juga perlu dilakukan pada setting masing-masing music player yang ada pada output sound. Secara teori, semakin tinggi nilai bitrate dan sample rate, maka suara yang dihasilkan semakin berkualitas. Bahan-bahan yang saya pakai untuk melakukan pengujian adalah sebagai berikut. Music player pakai software Fubar 2000, player yang simple banget tapi suara audio file. Yang kedua, video player pakai software Cyberlink Power DVD. Gambar dan suaranya sangat bagus.
Kabel RCA pakai bawaan edifier. Untuk file musik dan video yang diputar ada sebagai berikut. File musik acoustic, album Susan Wong untuk mendengarkan suara dari alat-alat musik yang real. File musik video How Do I Live by Shane Eriks. File video movie Jurassic World Fallen Kingdom 2018. Dan untuk game Valorant. Sekarang waktunya sampai pada tahap penilaian dan sekaligus kesimpulannya. Yang pertama, tonal balance atau frekuensi keseluruhan. Terdengar frekuensi low lebih mendominasi, frekuensi mid dan high, mid ke high itu cenderung flat. Yang kedua, treble atau nada tinggi. Nilai yang saya kasih 8 dari 10. Kelebihannya itu balance, detail, jernih, dan halus. Kekurangannya yaitu sedikit kurang luas dan warm. Frekuensi 15 kHz ke atas kurang terasa. Yang ketiga, untuk vokal atau nada tengah, nilai aku kasih 8,5 dari 10. Kelebihannya yaitu terdengar cukup natural, mid bass yang tebal dan lembut. Kekurangannya yaitu terdengar sedikit kurang fokus. Sebagian nada tinggi pada vokal kurang sedikit wet, yaitu berkisar 5 kHz hingga 10 kHz. Butuh jump break-in yang panjang supaya terasa open. Bass atau nada rendah, nilai aku kasih 8 dari 10. Kelebihannya yaitu terdengar cukup mantap dan kaya frekuensi low. Tapi kekurangannya, bass terdengar sedikit boomy, artinya sedikit kurang rendah dan kurang sedikit tight. Ukuran woofernya hanya 4 inci. Yang kelima, suara distorsi terdengar sangat minim, yaitu kurang lebih 0,5%. Yang keenam, suara noise tidak terdengar oleh telinga. Panorama panggung atau yang ketujuh, panorama panggung, posisi letak penyanyi terasa ada di depan pendengar atau di tengah kedua speaker. Tetapi terkadang masih terdengar kurang fokus. Untuk para pengiring alat musik terdengar terpilah di sebelah kanan atau kiri penyanyi, tetapi pasti sedikit sulit terdeteksi titik koordinatnya. Dan note, secara keseluruhan speaker edifier R1700BT ini sudah bagus karena menggunakan standar penilaian audio valve. Speaker ini masuk ke dalam kelas audio valve pemula, bukan yang expert. Speaker ini cocok untuk memutar musik, film, dan main game. Ya, ini adalah speaker edifier R1700BT yang kami review dan juga untuk pengujian. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, I hate all this overthinking. Oh.
Oke, yang terakhir, harga dari speaker Edifier R1700BT adalah kurang lebih di Rp1.500.000. Harganya masih terbilang worth it untuk dibeli karena kualitas suaranya dan fiturnya yang terbilang sangat bagus dan bentuk desain terasa mewah. Untuk alternatif lain ada brand Swan Hi-Fi dan Tonet and Fender. Oke, sampai di sini dulu video review kali ini. Kalau ada yang ingin dipertanyakan bisa ditulis di kolom komentar, aku bakal balas. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk konten-konten seperti ini lagi. Kalau kalian suka review atau yang suka kayak gini-gini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Alex dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Peace. The more I swim, the more I'm sinking.